kiranya atas kami anugerah dan selamat. Amin. Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai ayat 27. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus demi mengorbankan dirinya bagi penebusan dosa manusia. Bacaan Alkitab ini juga menjadi bacaan Alkitab untuk pelayanan ibadah rumah tangga di minggu ini. Dan bacaan ini terdiri dalam dua bagian cerita. Yang pertama itu Yesus di hadapan Hanas, dan yang kedua Petrus menyangkal Yesus. Yesus dituduhkan hal-hal yang bagi kebanyakan orang saat itu menjadi kuat alasan atau cukup bukti untuk menyalibkan Yesus, untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Kehadiran Yesus pada zaman itu mendapatkan perhatian dari banyak orang, sebab Yesus mengajarkan hal-hal yang benar, Yesus melayani banyak orang. Tetapi juga kehadiran Yesus saat itu menjadi ancaman bagi orang-orang yang punya kepentingan, antara lain tokoh-tokoh agama. Karena itu bagi orang yang membenci Yesus, mereka kemudian mencari-cari alasan untuk menyudutkan Yesus dan membawa Yesus ke pengadilan. Dan cerita Alkitab yang kita dengarkan tadi sebagian tentang ketika Yesus dibawa kepada imam besar. Ayat yang ke-20 dalam bacaan kita. Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Yesus menyatakan apa yang memang dia kerjakan, menyatakan kebenaran dan tidak sama sekali menyangkali apa yang ditanyakan kepadanya. Lalu ketika imam besar menanyakan kepadanya, dia juga tidak menyangkali, bahkan dia mengatakan untuk tanyakanlah kepada orang-orang yang ia layani, yang telah merasakan pelayanannya, yang telah mendengarkan pengajarannya. Jadi sama sekali Yesus tidak menyangkali kebenaran ketika ia diperhadapkan di hadapan imam besar. Bagian yang kedua dalam bacaan kita dikisahkan bahwa ketika Yesus sementara berhadapan dengan Hanas, di luar Petrus muridnya justru menyangkali dia. Jadi di dalam Yesus dikonfrontir tentang kebenaran yang ia lakukan, tentang pelayanan dan pekerjaan yang ia selenggarakan. Di luar Petrus juga ditanyakan oleh beberapa orang, bukankah engkau juga adalah bagian dari orang itu? Tetapi ternyata ketika dikonfrontir dengan hal itu, Petrus takut. Petrus merasa itu menjadi sebuah ancaman baginya, dan karena itu dia memilih untuk menyangkali apa yang ditanyakan. Dia memilih untuk meniadakan kebenaran, tidak menyatakan kebenaran dengan menyangkali Yesus. Kita lihat bahwa hanya dalam rentan waktu yang sangat pendek, di satu sisi ketika Petrus diperhadapkan dengan situasi yang mengancam kehidupannya, dia justru menyangkali kebenaran. Padahal baru saja dia bilang dia mau mati demi Yesus. Sebagai seorang murid, sebagai seorang pengikut. Di sisi lain ketika kondisinya sedang aman-aman, baik-baik saja, kenyamanannya tidak terganggu, dia bahkan mengatakan dia rela mati bagi Yesus. Tetapi di sisi lain ketika keadaannya tidak baik, ketika kenyamanannya terancam, nyawanya bahkan menjadi ancaman, dia bilang dia tidak kenal Yesus, dia menyangkali Yesus. Yesus tidak gentar untuk menyatakan kebenaran, sekalipun resiko dari menyatakan kebenaran harus dimusuhi, diancam untuk dibunuh. Tapi Yesus sama sekali tidak gentar, karena dia menyatakan hal yang benar. Yang benar itu yang dia ajarkan, yang benar itu yang dia hidupi. Sehingga ketika bahkan nyawanya menjadi ancaman terhadap kebenaran, dia tetap mengatakan kebenaran. Sebaliknya dengan Petrus takut. Petrus merasa bahwa dia terancam kalau dia mengakui bahwa dia adalah murid Yesus.
saja dia juga ditarik dan kemudian mendapatkan hal yang sama diadili. Karena itu dia menolak untuk mengatakan kebenaran. Dia menyangkali bahwa dia adalah salah satu dari murid Yesus. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa seringkali situasi dan kondisi bisa merubah kita. Seringkali kita bisa menyatakan kebenaran ketika kondisi kita sedang baik-baik saja. Tetapi ketika kondisi kita terancam, kita berada dalam bahaya, kita bisa memutarbalikkan fakta. Yang benar kita bilang tidak benar, yang tidak benar kita bilang benar. Dan ini yang terjadi pada Petrus. Yesus tetap menyatakan kebenaran. Yesus tegak untuk menghadapi pengadilan, berdiri tegak menghadapi pengadilan, dan dia sama sekali tidak menyangkal satu hal pun yang disampaikan kepadanya. Sedangkan Petrus ketakutan dan menyangkal. Sebagai murid-murid Tuhan, kita belajar dari sikap Simon Petrus bahwa seringkali kita juga berlaku demikian. Kita ketika diperhadapkan pada situasi-situasi dan kondisi-kondisi tertentu, kita lebih memilih untuk menyatakan yang tidak benar. Kita sering berhadapan dengan situasi-situasi hidup yang sulit. Kadang kita diberi pilihan untuk memilih antara menyatakan yang benar atau memilih untuk menyatakan yang tidak benar. Menurut kita bagaimana? Lebih baik orang yang berterus terang menyatakan kebenaran dan itu menyakitkan sekalipun tidak apa-apa, ataukah orang yang biar dia omong yang manis-manis padahal kita tahu itu tidak benar? Biasanya yang kita pilih yang kedua ya. Kita lebih nyaman dengan sesuatu yang manis daripada dia menyatakan kebenaran dan itu melukai kita sulit untuk memilih itu. Kita tidak bisa terima situasi demikian. Sehingga kita lebih memilih sekalipun itu bohong, tetapi kita lebih memilih itu karena tidak menyakiti kita. Dari sikap Petrus kita belajar bahwa seringkali ketika diperhadapkan pada situasi-situasi tertentu, keputusan kita bisa berubah, sikap kita bisa berubah. Yang putih kita bisa bilang hitam, yang hitam kita bisa bilang putih. Begitupun seringkali kita tidak bisa menyatakan kebenaran karena kita takut resikonya dibenci, dimusuhi, dijauhi. Padahal sebagai orang-orang percaya kita diingatkan bahwa yang benar harus bilang benar, yang salah harus bilang salah. Kalau A bilang A, B bilang B. Jadi kita belajar dari sikap Simon Petrus. Tiap hari, siang, malam dia ikut Tuhan Yesus. Kemana saja Yesus pergi dia ikut. Dia tahu pengajaran Yesus. Dia mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Bahkan dari mulutnya pernah keluar pengakuan bahwa Yesuslah Mesias. Tetapi dari mulut yang sama, dia kemudian menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudara-saudara, mama sekalian, seringkali sadar atau tidak, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari kita juga bisa menyangkal Yesus. Melalui sikap kita, melalui kata-kata kita, melalui pikiran. Terkadang kita menutup mulut terhadap kebenaran. Kita tahu bahwa yang dilakukan itu salah dan kita menutup mulut untuk tidak menyuarakan kebenaran. Karena kita tidak mau terusik. Kita tidak mau kenyamanan kita terusik. Lebih baik begitu saja dan kita aman-aman saja, kita punya relasi baik-baik saja, daripada kita menyatakan kebenaran dan kemudian kita berrelasi terganggu. Kita punya situasi jadi tidak aman. Nah, hari ini kita belajar dari sikap Petrus sebagai murid-murid Yesus. Saya dan mama-mama, saudara-saudara semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita sudah ikut Yesus begini lama. Kita dengar pengajarannya, kita kenal siapa Yesus. Masing-masing kita punya perjumpaan iman dengan Tuhan Yesus. Dan karena itu kita bisa bersaksi siapa Tuhan Yesus menurut kita, menurut pengalaman iman kita masing-masing. Pertanyaan reflektif bagi kita, pernahkah kita menyangkali Yesus dalam situasi-situasi tertentu? Ketika terjepit, ketika tertekan, ketika terancam, pernahkah kita menyangkali Yesus? Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa hampir tiap hari kita berhadapan, kita berkumpul dengan
dengan banyak sekali godaan untuk jatuh dalam pencobaan, untuk bahkan menjual iman kita, supaya yang tidak benar itu yang kita lakukan. Tetapi kita belajar dari firman ini untuk tidak menjual iman dan kebenaran karena kepentingan diri atau karena ambisi pribadi atau karena kepentingan kelompok. Seringkali karena kepentingan maka orang bisa menjual iman, orang bisa memperjualbelikan kebenaran, orang bisa memutarbalikan kebenaran demi kepentingan diri atau kelompok. Karena itu, mama-mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sungguh-sungguh kuat dan teguh di dalam iman, sehingga sekalipun situasi di sekitar kita tidak menentu, sekalipun mungkin kita berada dalam ancaman, sekalipun kita ada dalam tekanan, tetapi kita tetap berdiri teguh untuk menyatakan yang benar. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan contoh dan teladan itu bagi kita. Yang benar, katakan benar, yang salah, katakan salah. Apalagi sebagai mama-mama ya, tiap hari kita bergumul dengan banyak hal, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, dan berbagai macam hal yang kita geluti. Banyak sekali godaan untuk jatuh dalam dosa, menyangkali kebenaran. Mama-mama, kalau kita berkumpul 2-3 orang, berkumpul di mana, nah di situ pasti orang punama disebut, ya sebab bapak tidak begitu. Di mana 2 atau 3 orang mama-mama berkumpul di situ, orang punama pasti begitu. Nah, ketika hal itu terjadi, kita digoda untuk jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi belajar dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya tetap menyatakan kebenaran apapun situasinya, apapun kondisi. Jangan sampai kita memutarbalikkan kebenaran demi kenyamanan diri. Atau jangan sampai kita lebih suka dengar yang tidak benar, asalkan kita baik-baik saja, daripada dengar yang benar, yang melukai kita, dan kemudian merusak relasi kita dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, semua kita belajar untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, saksi-saksi Kristus yang berani untuk mengatakan benar kepada yang benar, berani untuk mengatakan salah kepada yang salah. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan teladan itu bagi kita. Sekalipun tidak mudah, bahwa untuk menyatakan kebenaran pasti ada resiko. Menyatakan kebenaran bisa saja dijauhi, bisa saja dimusuhi, tetapi apapun resikonya, orang benar, pengikut Yesus harus mengatakan yang benar. Sebab kehidupan Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi kita, supaya kita menjadi orang-orang yang juga hidup menurut contohnya. Tuhan memberkati kita dengan firman. Jangan turi dalam gala-gala. Ini sangat berfungsi. Tidak. Kalau orang tua dulu itu kalau anak batuk sedikit saja, berarti garuk ini kulitnya, Dalamnya, kulit dalamnya, kulit luarnya kasar. Jadi buang di kulit luar, ambil kulit dalam, ditumbuk keras halus-halus, kasih minum sampai kepada kanker paru. dalamnya. Ya, ini sampai kanker paru, minum 1 minggu sehat. Ini sudah bukti, jadi tidak hanya omong. Begitu. Kita omong karena sudah bukti banyak bantu orang. Banyak. Kenapa saya buat YouTube ini? Karena saya selama ini kepingin ngomong bantu orang lain, caranya bagaimana? Tidak tahu. Ketika kita buat YouTube, orang bilang mulai pansos, tidak apa-apa. Tapi tujuan saya ini, semua orang tahu sebenarnya obat-obatan itu ada di sekitar kita. Iya. Sepakat. Ada di depan kita nih, Mak. Ini paling gampang cari. Kulit dalamnya. Di dalam Mak. Tubuh TBC sembuh. Ini yang putih kan? Putih boleh, merah lebih bagus. Tulis airnya, kalau untuk orang besar itu setengah gelas airnya, air asli, tidak campur air lain-lain. Oh iya, pakai berair. Campur dengan setengah gelas, campur dengan telur 1 butir, Kuning. ya, kuning telur dengan madu secukupnya, madu 2-3 sendok supaya sepat saja dia, tidak main, tidak apa. Sedikit kalau dia vitamin
mual-mual sedikit tapi tidak terganggu yang parah-parah. Mari dia punya kulitnya sebanyak itu ya. Banyak dah. Tidak, ini hanya contoh. Oh iya. Kalau kita membuat banyak sekali. Untuk dapat satu gelas tuh harus banyak. Tidak bisa hanya ini hanya contoh. Dia punya daun mama. Ini kalau mama-mama kita zaman dulu, daunnya ini ditumbuk campurin santan untuk ramas kepala ibu-ibu yang mau melahirkan. Mama nona kalau habis melahirkan nona ramas supaya darah putih jangan naik di kepala. Ini mama. Lalu orang yang epilepsi silakan keramas juga pakai ini, tapi epilepsi harus minum. Epilepsi harus minum. Orang yang sering pusing-pusing, kepala hampir setiap hari pusing, silakan keramas pakai ini. Dengan santan kelapa. Dengan santan kelapa. Kalau dapat yang merah itu bagus. Tetapi kita di sini susah karena batangnya merah itu kecil. Kalau batangnya ini besar sekali. Ini juga buat benih untuk ibu-ibu yang baru melahirkan untuk air ASI. Daunnya. Daunnya ini bisa untuk ASI. Kami orang Jawa iya. Iya. Ya, bunganya kami Bunganya buat kalau bunganya biasa kalau saya biasa di soe mama biasa bunganya untuk di jagung ketema. Nah, taruh di jagung. Jadi saya merasa bahwa kita ini ibu-ibu yang paling gelisah, yang paling bingung kalau anggota keluarga kita ada yang sakit. Mama-mama kita yang paling pikiran, paling stres, bagaimana caranya sini? Sini sebenarnya obat-obat ada di sekitar. Makanya saya bilang Mama Helmi, kalau bisa setiap mama-mama yang punya pengalaman mari kita berbagi. Mungkin mama besok ada mama lain yang punya pengalaman di rumah, mari kita berbagi. Mari kita berbagi supaya kita saling membantu setiap mama-mama yang ada di Indonesia. Terlebih kita lagi dulu. Wajib harus keramas kepala dengan ini. Wajib kepala. Ada yang seperti ini dari endem, kepalanya itu sudah remuk. Pakai ini saja. Anak-anak kita kalau jatuh kayak apa, tidak apa, 1 minggu kita keramas kepalanya dengan ini. Kan kita tidak tahu orang jatuh. Anak-anak kecil itu kita cucu-cucu kita bawa main-main jatuh. Kita ada 1 minggu kita keramas dengan ini. Keramas. Kalau psoriasis berarti minum ini kulitnya, tapi tidak pakai telur. Psoriasis seperti saya ini. kulit infeksi sebetulnya. Kulit seperti penyakit kulit yang tidak ada obatnya. Itu sudah masuk di autoimun. Jadi dia termasuk kalau kita pergi dokter bilang dikasih obat hanya untuk dia tidur saja. Tetapi kalau kita makan lagi yang dilarang, misalnya mie telur, dia hidup lagi. Jadi psoriasis ini seperti saya, 32 tahun menderita psoriasis atau ini. Kalau psoriasis minum saja dan gosok tanpa tidak boleh telur. Kalau kita kemari telur, orang psoriasis kemari telur. Orang yang gatal-gatal itu kemari telur. Jadi tidak boleh telur, hanya minum saja dengan gosok seluruh badan. Dia akan mati. Hanya pas keluar dari luar sedikit saja. Tapi ini kan pasang. Kita ambil yang di dalam yang benar. Halus-halus, makanya syukurlah saya masih ada lumpang dari orang tua dulu. Saya mau ini untuk ini. Nona punya ini semua gampang. Daun saja. Daunnya. Nah, itu gampang, petiknya udah susah. Kalau daun petik tidak pakai bawang merah. boleh pakai bawang merah boleh. Nona punya keramas dari ini. Ada ibu baru melahirkan 3 hari sudah minum pikir sudah di karena pasti darah putih naik. Nona itu mama keramas dan dia 2 hari sekali. Sudah kok mama ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan, sudah mengerti. Kalau mau lebih bagaimana cara buatnya bisa nonton di YouTube.
Bener.